Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa bersama saya Prasetyo Wibowo dalam program Market Review yang kali ini akan membahas terkait dengan industri tekstil dan juga produk tekstil di mana upaya pemerintah khususnya Kementerian Perindustrian untuk menjaga bahwa asa dari industri tekstil nasional masih tetap positif. Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, tekanan yang dialami oleh industri tekstil dan produk tekstil nasional tidak terlepas dari kondisi global yang juga tengah bergejolak. Kementerian Perindustrian pun telah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi dengan mengeluarkan kebijakan jangka pendek dan jangka panjang. Hingga saat ini pemerintah khususnya Kementerian Perindustrian terus berjibaku untuk mempertahankan kinerja industri tekstil dan produk tekstil atau TPT nasional. Kementerian Perindustrian menilai beragam persoalan yang mendera industri TPT dalam negeri tidak lepas dari situasi global. Pelaksana tugas Dirjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kementerian Perindustrian Ignatius Warsito menjelaskan, situasi industri padat karya masih terpukul dampak global, namun pemerintah terus mendorong industri tersebut untuk tetap bertahan. Data Kemenperin mencatat industri TPT dan alas kaki berkontribusi 1,25% terhadap PDB di kuartal pertama 2023. Selain itu, meski dalam tekanan, industri TPT dan alas kaki telah berkontribusi sebesar 7,43% terhadap industri manufaktur nasional. Ignatius menambahkan, situasi yang berat di sejumlah negara di Uni Eropa hingga Amerika Serikat masih memberikan dampak yang signifikan atas pelemahan ekspor industri TPT nasional, apalagi dengan posisi Indonesia yang saat ini menempati peringkat 16 dalam kontribusi ekspor TPT dunia, maka membuat persaingan semakin ketat. Mengharapkan TPT dan alas kaki tumbuh baik di dalam negeri maupun untuk tujuan ekspor. Namun demikian, karena isu internasional yang menyebabkan pasar ekspor dari TPT alas kaki ini terus menurun, baik karena perang dagang Cina Amerika maupun perang Rusia Ukraina, bahkan melemahnya pasar Eropa yang menyebabkan kami harus memutar bagaimana memitigasi antisipasi daripada industri TPT alas kaki tetap bertahan. Kemenperin akan mengambil langkah mitigasi berupa kebijakan jangka pendek dengan meningkatkan pengawasan pasar TPT dalam negeri dan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait. Kemudian kebijakan jangka panjang dengan menjaga pasar TPT dalam negeri, meningkatkan kinerja industri TPT, dan melakukan konektivitas industri TPT dari hulu, antara, hingga ke hilir. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, strategi pemerintah jaga industri TPT tetap positif, sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ignatius Warsito. Beliau adalah PLT Dirjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kementerian Perindustrian. Ya, halo, selamat pagi Pak Warsito. Halo, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, tidak lupa salam sehat. Baik, Pak Warsito, terima kasih atas waktu ditempatkan. Update terlebih dahulu nih Pak Warsito, bagaimana sih sebenarnya saat ini kondisi dari industri tekstil dan juga produk tekstil di tanah air? Puji syukur Alhamdulillah pada kondisi terkini industri TPT dan alas kaki yang kami monitor tren positif dan kita melihat tadi ada kontribusi ke PDB sekitar 1,75%, kemudian juga kinerja ekspornya juga walaupun terjadi angka penurunan, tapi kita tetap optimis untuk mengkomunikasikan pasar dalam negeri maupun luar negeri. Juga investasi kita juga menggeliat cukup signifikan dan sudah mulai beroperasi. Ini yang kabar baiknya, dan terkait dengan penyerapan tenaga kerja, transformasi ini terus berjalan. Demikian mungkin suatu update yang kondisi TPT alas kaki dalam negeri.
Baik, kalau dilihat dari sisi statement yang sudah Anda sampaikan begitu tadi juga ada paket pengantar juga ini Pak Warsito, kondisi global begitu sebenarnya menjadi salah satu faktor membuat tekanan dari industri tekstil dan juga produk tekstil di Indonesia. Benarkah demikian dan seperti apa sih dampak dari kondisi global juga terhadap industri TPT di dalam negeri? Ya, berangkat dari situasi COVID 2 tahun 2020-2021, kemudian juga perang dagang Cina dan Amerika dan perlakuan dumping, dan kemudian juga bagaimana kita melihat perang Rusia Ukraina, pelemahan pasar Eropa dan Amerika. Ini faktor-faktor eksternal yang kita melihat bagaimana kita berusaha bertahan di dalam kinerja TPT dan alas kaki. Dan juga kita tidak lupa terhadap kerjasama internasional FTA kita yang sedang bergulir ini juga menyebabkan kami terus memitigasi agar teman-teman pelaku industri TPT dan alas kaki bisa setidaknya bertahan, dan kemudian kita akan akselerasi mudah-mudahan dengan kondisi membaik di pasar Amerika bisa memberikan obat terhadap industri TPT alas kaki dalam negeri. Baik, dengan kondisi perekonomian Indonesia yang masih stabil kalau kita bandingkan dengan negara lain, misalnya di kawasan Asia Tenggara ataupun dunia begitu, Anda melihat apakah Indonesia saat ini justru menjadi pangsa pasar ini, tujuan ekspor dari negara-negara produsen TPT lainnya ke Indonesia? Ya, kami menyadari hal tersebut karena memang Indonesia seakan-akan gadis cantik, dan dengan kondisi yang sangat baik ini, ya banyak negara-negara yang basis teksnya kuat pasti akan memberikan kontribusi ke dalam negeri yang cukup signifikan. Nah, ini yang perlu kita lihat dan dalami secara seksama untuk menjaga pasar domestik tetap terjaga dengan baik. Dan kita tahu beberapa waktu lalu ya cukup hangat lah pemberitaan bahwa banjirnya produk-produk tekstil dan juga produk tekstil dari luar negeri baik yang legal maupun ilegal sendiri. Nah, ini bagaimana Anda melihat kondisi yang ada saat ini, Pak Warsito? Ya, setelah kita bekerja bersama-sama di dalam pemerintahan ini, saya mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, kemudian termasuk aparat-aparat yang telah menjaga juga terhadap kondisi di lapangan, sehingga pada momentum ini kita mendapat kabar positif bahwa barang-barang ilegal maupun yang KW2 ini agak menurun posisinya. Baik, dan kita tahu juga penurunan kinerja produksi dan ekspor ini berdampak terhadap serapan tenaga kerja begitu di industri TPT. Ramai juga pemberitaan ada ribuan masyarakat kita yang harus dirumahkan begitu dengan kondisi yang ada. Lantas strategi apa dan Anda melihat bagaimana? Apakah ini akan berlangsung cukup lama dan berapa banyak sih jumlah mereka dari teman-teman kita yang berada di industri TPT yang harus dirumahkan atau bahkan terkena PHK ini, Pak Warsito? Ya, kita menyadari dari sisi ketenagakerjaan ini kita nggak sendiri, dan ada teman-teman Kepnaker yang juga menghitung, mengkalkulasi bagaimana kita mengkombinasi antara yang existing industri TPT alas kaki yang memang tidak karena kondisi eksternal, tapi bagaimana kita mentransformasi dari industri 3.0 ke 4.0 ini juga menjadi tantangan kita untuk substitusi tenaga kerja menjadi lebih produktif dan berdaya saing terhadap di masa mendatang. Oke, dan Kemenperin sendiri sudah menyiapkan langkah-langkah strategi tadi untuk mitigasi kondisi yang ada dengan program-program yang jangka pendek maupun jangka panjang, Pak Warsito. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, kita akan jeda sebentar, Pak Warsito. Ya pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, kami masih akan segera kembali sesaat lagi.
Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan berikut ini kami sampaikan sejumlah data untuk Anda terkait dengan beragam langkah mitigasi yang sudah disiapkan oleh Kementerian Perindustrian. Ya, data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ini terdiri dari 2 tahapan begitu ya, jangka pendek kemudian jangka panjang. Kalau jangka pendek, ini ada beberapa langkah mitigasi adalah meningkatkan pengawasan pasar tekstil dan produk tekstil dalam negeri, kemudian berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, kemudian untuk jangka panjang kita lihat adalah menjaga pasar TPT dalam negeri, meningkatkan kinerja industri TPT, kemudian konektivitas industri TPT dari hulu, antara, hingga ke hilir. Dan selanjutnya kita akan lihat dari sisi kebijakan pengamanan industri TPT. Ini beberapa hal yang sudah dilakukan begitu ya untuk membentengi industri TPT di dalam negeri, bea masuk, tindakan pengamanan untuk produk benang, kain, tirai, dan karpet. Kemudian bea masuk anti dumping untuk produk polyester staple fiber. Nah, ini kita akan coba perdalam lagi nih bersama dengan Bapak Ignatius Warsito, PLT, Dirjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil, Kementerian Perindustrian. Baik Pak Warsito, kita akan lanjutkan kembali perbincangan berdasarkan data tadi yang sudah disampaikan. Mungkin bisa Anda jabarkan lebih jauh nih dari program-program mitigasi jangka pendek, jangka panjang yang sudah disiapkan Kemenperin untuk menjaga industri TPT tetap positif. Silakan. Baik, terima kasih. Sebagaimana tadi kita tayangkan, kita ketahui bahwa antisipasi mitigasi ini kita sudah mulai 1 tahun sebelum ini kita laksanakan bersama-sama dengan kementerian terkait lainnya. Dan dalam jangka pendek pastilah kita ingin menjaga bagaimana industri TPT dan alas kaki kita tetap bisa melakukan aktivitas daripada kegiatan industri. Nah, kaitannya dengan pengawasan, setelah di awal tahun kita melakukan sesuatu tindakan-tindakan yang memang konkret, dan kemudian di tahap kedua ini kita soft solutionnya dengan mengajak bersama-sama bahwa ini PR kita bersama-sama dan memastikan bahwa yang sifatnya ilegal-ilegal memang tidak boleh diperdagangkan di dalam negeri. Dan kemudian juga kita koordinasi, itu kata kuncinya komunikasi, kita selalu lakukan secara informal maupun formal, baik ke teman-teman kementerian dan lembaga terkait seperti teman-teman Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, kemudian juga Kementerian Dalam Negeri, dalam konteks untuk melihat seberapa signifikan gangguan di dalam pasar dalam negeri. Namun demikian juga kita juga mengajak para asosiasi terkait dan pelaku untuk bisa melakukan mitigasi terhadap pengamanan pasar dalam negeri. Dan kemudian juga kita melihat dari jangka menengah panjangnya, pasti ini yang kita ingin harapkan performan dari TPT dan alas kaki itu menjadi lebih baik, apalagi melihat geliat pasar dalam negeri dengan program kami P3DN, terus kita melakukan business matching. Saya yakin optimis bahwa industri dalam negeri dari hulu hilir akan menggeliat naik. Kemudian juga dengan peluang-peluang pasar yang ada di luar ini kan kita manfaatkan seoptimal untuk orientasi ekspor, karena 70% daripada industri TPT dan alas kaki ini berorientasi ekspor. Nah, ini yang kita terus galang untuk melakukan promosi investasi ke luar negeri. Dan selanjutnya tentu saja untuk kemandirian kita juga membangun ekosistem, membangun pentahelix ini untuk melihat pasar-pasar niche-nya, sehingga kita juga bisa tidak saja bertahan di dalam negeri, tapi juga melihat pasar-pasar seperti pengembangan daripada baju-baju muslim, kemudian kita dorong juga untuk ke pasar Timur Tengah. Ini yang menjadi pusat tren daripada industri TPT alas kaki kita. Dan untuk pengamanan sifatnya termedi, kita bersama-sama dengan Kementerian Perdagangan, Keuangan, KADI, ini juga mendalami lagi terhadap
apa yang kita sudah terapkan, baik safeguard maupun anti dumping ini jadi solusi jangka panjang juga untuk menyehatkan daripada industri-industri kita di dalam negeri. Saya pikir itu yang bisa kami dalami dan kita sampaikan pada kesempatan ini terkait bagaimana mitigasi kami jangka pendek, jangka menengah, bahkan jangka panjangnya untuk membuat ekosistem itu. Baik Pak Warsito, lantas dengan kebijakan pengamanan yang tadi Anda sudah sampaikan begitu ya, borders kemudian anti dumping sendiri, apakah ini sudah cukup efektif untuk menahan serbuan dari produk-produk asing khususnya TPT yang masuk ke Indonesia? Ya, efektif atau tidaknya terhadap apa yang pemerintah lakukan ini tidak terlepas daripada bagaimana pelaku-pelaku industri menyadari bahwa keterbukaan persaingan ini kita tidak bersaing dalam konteks domestik, tapi kita bersaing dalam konteks regional dan internasional. Jadi yang kami lihat bahwa kami ingin mengencourage daripada pelaku-pelaku industri untuk mentransformasi ke dalam konteks yang smart dan green industrinya. Dan kalau kita lihat dengan bagaimana upaya-upaya razia kemudian pemusnahan barang ilegal begitu yang masuk ke Indonesia untuk industri TPT-nya sendiri, sejauh mana apresiasi yang bisa diberikan? Apakah ini juga sudah bisa menimbulkan efek jerah lah paling tidak Pak Warsito? Ya, kalau yang kami catat dan kami lakukan bersama-sama dengan kementerian lain, aparat penegak hukum, ini kan dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan ini harus kondisi gasrim dalam artian kita bisa memperketat, tapi juga kita bisa memberikan ruang kepastian terhadap pelaku-pelaku yang mana bahasa kami mentransformasi dari importer ke pelaku industri. Baik. Dan kita tahu dari sisi kinerja neraca perdagangan TPT ini kan masih tercatat surplus sekitar 3,71 miliar dolar, naik sekitar 3,34% dibandingkan dengan periode sebelumnya ini Pak Warsito. Sejauh mana bagi kinerjanya paling tidak ya di tahun 2023, kita akan bahas lagi di segmen berikutnya, kita akan jeda sebentar Pak Warsito. Ya pemirsa, tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Warsito. Beliau adalah PLT Dirjen Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian. Baik Pak Warsito, kita akan lanjutkan kembali. Nah, bicara mengenai tadi adanya surplus dari industri TPT, ekspornya juga kita lihat naik sekitar 3,34%. Dan Anda melihat bagaimana untuk tahun 2023 ini paling tidak sampai dengan akhir tahun, apakah kinerja ekspor juga masih bisa dijaga dengan tren yang positif ini Pak? Ya, saya pikir kita selalu menjaga tren positif terhadap kinerja ekspor kita dengan melihat neraca perdagangan tadi surplus 3%-an. Ini dengan mengkondisikan bahwasanya apa yang kami lakukan di dalam perimbangan antara ekspor impor dan kita sendiri sudah masuk dalam kebijakan neraca komoditi. Jadi kita ingin lebih mendalami pada berapa kemampuan rencana pasokan di dalam negeri, berapa rencana kebutuhan kita. Dan ini sudah kita lakukan dari awal tahun, bahkan kuarter keempat tahun 2022 kita sudah analisa bahwa itu akan menjadi suatu ekosistem dari hulu hilir, artinya seratnya akan tumbuh, benangnya akan tumbuh, kainnya akan tumbuh. Bahkan yang kita harapkan ada garmen yang kita akan memberikan tren positif pada kinerja ekspor di tahun 2023. Nah ini yang apalagi kita bersamaan dengan tahun politik ini kan banyak kebutuhan-kebutuhan yang di industri TPT dan alas kaki digunakan untuk ini yang kita ya dalam negeri dulu kita akan penuhi untuk kebutuhan TPT alas kaki ini. Ini yang
menjadi tren positif. Ya, berarti masih optimis mengingat ini adalah tahun politik, berarti kebutuhan atau demand dari produk-produk tekstil juga akan meningkat begitu ya Pak Warsito? Ya. Oke. Ya. Nah, bagaimana dengan PMI manufaktur kita ini juga kan masih tetap ekspansi levelnya begitu. Anda melihat ini menjadi salah satu juga nanti booster lah paling tidak begitu bahwa ini menjadi sokongan juga untuk industri TPT di dalam negeri. Baik, kalau bicara PMI, terus di level ekspansi dan di sektor manufaktur ini sangat memberikan harapan besar bahwa kita bisa selain menjaga industri TPT alas kaki, juga kita bisa meng-create sesuatu ekspansi di industri TPT alas kaki. Dan ini merupakan suatu strategi yang pemerintah bisa secara psikologi teman-teman pelaku industri dimotivasi baik secara produktivitas maupun kita membantu dari restrukturisasi teknologi mesinnya, karena ini yang di baik domestik maupun internasional butuh suatu keunikan dari TPT setelah pasca COVID ya, yang saya lihat. Baik, kebijakan dalam bentuk insentif mungkin sudah disiapkan mengingat ini kalau kita tahu kan permasalahan terkait dengan bagaimana konsumsi listrik yang besar, teknologi dari permesinannya juga. Apakah nanti ada bantuan langsung dari pemerintah terhadap industri TPT misalnya nih Pak Warsito? Ya, sebenarnya kita ada instrumen super deductible tax yang mana kalau mana suatu industri menyodorkan R&D, jadi inovasi produk ya kita berikan 300%, apalagi dengan kesiapan SDM, ini pusat-pusat penyiapan ini juga sangat penting buat investasi baru, makanya insentif yang kita berikan perlu lebih masif sosialisasinya agar dari sisi pelakunya sendiri terus mendorong pada transformasi baik ke teknologi 4.0 maupun melihat daripada R&D untuk ramah lingkungannya. Ini sesuai dengan harapan Indonesia masuk ke sustainable goal development-nya. Oke, ada proses pendampingan di sana dalam artian karena kan memang ada pembiayaankah yang harus juga dibantu begitu karena kan ini peralatan teknologi canggih tentu biayanya tidak murah begitu Pak Warsito. Ya, itu salah satu di program restrukturisasi mesin ini kan kita mentransformasi mesin-mesin yang ada di industri TPT alas kaki mungkin lebih dari 20 tahun. Jadi itu yang menyebabkan kami melihat dan akan membantu mendiskon dari mesin-mesin yang kala mana mereka mengekspansi mesinnya, dan kita akan mendorong satu terhadap produktivitas, kemudian kedua terhadap pasarnya. Pasarnya ini kan juga perlu kita jaga juga supaya kita dapat meningkatkan permintaan yang ada di pasar domestik maupun internasional. Oke, terakhir Pak Warsito, optimisme Anda terkait dengan kinerja industri TPT paling tidak sampai dengan akhir tahun 2023 akan seperti apa? Apakah momentum dari tahun politik ini benar-benar bisa menjadi daya dorong juga, daya ungkit terhadap industri TPT nasional? Ya, saya pikir dan saya yakinin ini menjadi momentum yang baik untuk para pelaku industri TPT alas kaki, bagaimana kita melihat secara positif baik untuk pasar dalam negeri dan kemudian juga pasar luar negeri yang secara non tradisional, kita harus bersama-sama untuk menjaga itu. Baik, Pak Warsito, terima kasih banyak atas informasi dan paparan yang luar biasa terkait dengan industri TPT dan beragam upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah begitu ya, tentunya untuk menjaga industri TPT nasional kita akan tetap tumbuh positif. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan sampai berjumpa lagi, Pak Warsito. Terima kasih. Terima kasih. Salam sehat selalu. Baik, Bapak.